Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah aplikasi web service Debriefing Language atau WSLD yang saya buat. Mungkin di sini seperti ini contoh modulnya. Nah, ini ada bagian shortcut-nya. Di sini untuk mengakses WSLD menggunakan browser, dan di sini akses WSLD dengan format XML menggunakan browser. Ini shortcut untuk klien PHP, dan di sini localhost index PHP. Langsung saja ke project yang saya buat. Pertama-tama saya akan membuka SEM terlebih dahulu. Setelah SEM terhubung, kemudian saya membuka Google Chrome. Nah, di sini saya menambahkan lagi untuk memanggil project saya yang sudah saya buat. Untuk codingannya, saya sebelumnya sudah buat untuk codingannya. Saya simpan di C. Nah, ini foldernya. Mungkin di sini saya mempunyai sebuah database. Untuk di sini saya juga menambahkan sebuah gambar ataupun logo gitu. Ada seperti vendor, autoload itu seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk sebagai proses untuk biar nggak ngeloading gitu. Nah, ini untuk sebuah klien PHP. Di sini ada config PHP. Di sini ada daftar mahasiswa. Selanjutnya ada get mata kuliah. Selanjutnya ada get names. Selanjutnya ada get status bayar. Kemudian ada hasil PHP. Kemudian ada init PHP. Nah, ini untuk servernya. Selanjutnya kita langsung ke project-nya saja. Untuk project yang saya buat tampilannya seperti ini. Di sini ada registrasi KRS, kemudian ada daftar mahasiswa, kemudian ada KRS. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke PHP MyAdmin.
Nah, di sini kita udah masuk ke dalam PHP MyAdmin dan di sini saya membuat sebuah database yang bernama DBShop dan di sini di DBShop itu terdiri dari KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, di sini ketika kita menambahkan sebuah data, maka akan masuk ke dalam sini. Contohnya, di sini saya mendaftarkan 3 mahasiswa. Jadi kan kalau sistem KRS itu kan kita sistem yang dibuat sama kita. Jadi kalau misalnya eh, seorang tersebut sudah bayar ke kita, jadi kita menambahkan nama tersebut ke dalam di sini supaya orang tersebut bisa mengakses untuk mengakses atau mengupload sebuah file untuk mengambil KRS itu. Nah, di sini ada mata kuliah yang ingin diambil. Nah, ini contohnya mahasiswa yang sudah mengupload berkas-berkasnya. Selanjutnya, kita coba misalnya kita masukin. Nah, di sini langsung otomatis ngisi gitu. Sudah bayar gitu. Nah, di sini juga kan, nah ini juga sudah bayar. Nah, misalnya yang ini. Nah, kalau misalnya ketika belum bayar, maka di sini juga mendapatkan status belum bayar. Nah, ketika belum bayar, dia tidak akan bisa mengupload file. Kita coba untuk yang ini. Nah, kan ini udah langsung otomatis, datanya udah langsung otomatis terisi sendiri. Nah, kita tinggal upload file. Misalnya kita ingin mengambil yang object oriented programming. Nah, kita masukin filenya misalnya. Filenya yang ini misalnya yang PDF. Di sini tuh bisa ngirimnya bisa PDF, bisa JPG juga. Nah, ketika kita sudah berhasil memasukkan file tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data Anda berhasil disimpan. Untuk melihat data dan status pengecekan beasiswa Anda, klik tombol hasil. Nah, kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini akan bertambah Object Oriented Programming tugas 12 pending. Nah, untuk localhost-nya otomatis harusnya akan bertambah tuh. Nah, di sini untuk database-nya bertambah 6. Nah, berkasnya ini tugas 12 SPDF pending. Nah, untuk melihat dokumen yang kita yang kita upload tadi akan muncul ke di dalam sistem. Kita coba masuk ke SEM, ke folder yang saya buat. Nah, upload. Nah, ini otomatis dia akan masuk ke dalam sini gitu. Tuh, tugas 12 regresi linear melalui SPSS. Nah, untuk kalau misalnya kita ngupload yang JPG juga sama, bakal masuk ke sini. Gitu. Selanjutnya, ini sudah. Nah, kita akan cobain masuk ke dalam server. Nah, untuk servernya jadi gini, sistem regresi. Nah, ketika kita tekan tombol cek payment status, nah akan muncul seperti ini. Nah, dan ketika kita menekan tombol WSLD, maka akan muncul tampilan XML dari file tersebut.
Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang klien. Jadi, klien ini hanya untuk memanggil sistem operasi atau memeriksa status pembayaran. Jika kita sudah bayar, maka akan otomatis kita bisa mengupload file ataupun dokumen yang mau kita ajukan ke dalam KRS tersebut gitu. Kalau misalnya kita belum bayar, ya maka otomatis si klien ini tidak akan tidak akan memproses tersebut gitu. Jadi nggak akan bisa untuk mengupload file ataupun dokumen tersebut. Nah, kan ada seperti ini. Ini contoh-contohnya. Mungkin saya tidak menyamakan seperti ini, tapi saya lebih memodifikasi codingannya gitu, supaya tidak sama dengan yang lain. Mungkin presentasi yang saya buat tentang WSLD hari ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kekurangan ataupun salah-salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.